dan MD. Pemirsa, warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT di Kabupaten Manggarai membutuhkan bantuan dari pemerintah. Hingga kini sebagian besar warga berada di posko darurat swadaya. Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, ratusan warga terdampak dipusatkan di posko darurat Mapolres Manggarai Timur. Di Kabupaten Manggarai tercatat ada 5 posko pengungsian darurat yang masih menggunakan bambu dan terpal. Selain posko yang tak memadai, stok makanan dilaporkan juga menipis. Tak hanya itu, listrik padam, warga sebelumnya mengandalkan genset untuk penerangan, namun kini bahan bakar habis sehingga warga terpaksa menggunakan lampu tradisional. Warga menyebut belum ada bantuan yang tersalurkan di Nanu, Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Warga mengaku memerlukan kebutuhan dasar bahan makanan, perlengkapan bayi, dan air minum. Sementara itu di Kabupaten Manggarai Timur, ratusan warga terdampak dipusatkan di posko pengungsian darurat dan penanganan medis di halaman Mapolres Manggarai Timur. Pemusatan guna mempermudah distribusi bantuan serta akses lokasi Polres Manggarai Timur yang strategis di jalur protokol. Di posko, tim medis Bidokes Polres Manggarai Timur memantau kesehatan warga secara berkala guna mendeteksi gejala penyakit pasca bencana. Pemeriksaan ini penting dan diprioritaskan untuk mengobati penyakit ispa, diare, demam, luka ringan akibat reruntuhan, serta pemeriksaan tekanan darah tinggi atau hipertensi akibat kepanikan warga. Sementara kebutuhan konsumsi harian para pengungsi disiapkan Yayasan Kemala Bayangkari. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Ayo, siapa namanya? Dan kita akan memperbaharui informasi terkini terkait gempa di Nusa Tenggara Timur. Sudah bergabung bersama kami kontributor Berita 1, Albertus Pepi Kurniawan di Kecamatan Cibal Barat, Manggarai, serta Franciscus Yosep di Posko Polres Manggarai Timur. Selamat malam rekan-rekan. Kita ke Pepi terlebih dahulu. Pepi, hingga malam hari ini bagaimana kondisi dan suasana di tempat Anda melaporkan saat ini? Oke, selamat malam rekan di studio dan pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu posko di Nanu, Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Dapat saya laporkan untuk situasi pada malam hari ini, cigelap gulita, listrik atau belum nyala. Dapat juga saya laporkan situasi saat masih panik karena beberapa terjadi gempa susulan yang getarannya cukup besar dan informasi dari BMKG tadi itu titik gempa sudah beralih dari Nagekeo itu lebih ke arah di Kabupaten Manggarai. Untuk situasi saat ini di posko pengungsian, masyarakat menggunakan penerangan seadanya karena hingga saat ini listrik dan jaringan internet sudah mulai stabil, tetapi jaringan untuk lampu masih padam. Sementara kebutuhan warga lainnya yang mendesak itu soal stok makanan. Tadi saya wawancara beberapa warga yang ada di posko, menurut mereka stok makanan sudah mulai berkurang. Apalagi kalau misalnya gempa ini belum berakhir sehingga mereka susah untuk mendapatkan makanan. Yeah. Selain bahan makanan, warga di posko pengungsian juga membutuhkan obat-obatan karena ada beberapa ibu-ibu dan bayi yang mengalami sakit pasca gempa ini. Selain itu, pasca terjadi gempa, air minum juga di kampung ini tidak mengalir sehingga menyusahkan warga untuk kebutuhan air minum. Dapat saya laporkan juga hingga saat ini belum ada perhatian atau bantuan dari pemerintah untuk warga yang mengungsi di beberapa posko di Kampung Nanu. Demikian. Iya, Pepi, ini saya melihat kondisi listrik memang masih belum pulih ya. Tapi saya lihat di gambar yang Anda kirim ini, warga menyalakan api, ini menggunakan bahan bakar apa? Dan warga ini apakah seluruh
tempat di mana warga ini mengungsi menggunakan alat yang serupa? Untuk penerangan sendiri menggunakan lampu tradisional, menggunakan bahan bakar minyak tanah, tetapi itu pun stoknya terbatas. Memang tadi malam pada saat hari pertama di posko pengungsian, masyarakat di sini kebetulan memiliki genset, tetapi karena kehabisan bahan bakar sehingga malam ini menggunakan alat penerangan seadanya. Ya, Pepi. Ini apakah karena aksesnya sulit dijangkau oleh tim SAR begitu, atau memang belum hadir hingga hari kedua ini? Pepi? Pepi, masih bersama kami? Ya, masih. Iya, bagaimana Pepi untuk kondisi di tempat Anda melaporkan ini? Apakah wilayah ini sulit dijangkau oleh tim SAR? Laporkan dari Ruteng ibu kota Manggarai untuk akses sebenarnya masih bisa dilalui baik oleh roda 2 maupun roda 4, tetapi sejauh ini memang sejak kejadian ada melalui pemerintah desa sudah melakukan pendataan dan menyampaikan laporan kepada pemerintah. Hingga saat ini belum ada satupun bantuan dari pemerintah yang datang di wilayah ini. Demikian. Baik, Pepi. Ini terkait dengan warga yang terluka akibat gempa. Apakah masih mendapat penanganan di posko, di tempat mengungsi, atau dilarikan ke rumah sakit? Mohon maaf, bisa diulangi? Ya, terkait dengan warga yang mengalami luka-luka akibat gempa, apakah sudah tertangani dengan baik di posko pengungsian atau di rumah sakit? Baik. Baik, kalau begitu kita beralih ke wilayah lain. Ada kontributor Franciscus Yosep. Yosep, bagaimana kondisi situasi terkini di tempat Anda saat ini? Oke, selamat malam Ika. Selamat malam untuk rekan di studio dan pemirsa. Saat ini saya berada di halaman Mapolres Kabupaten Manggarai Timur, posko pengungsian, dan saat ini sudah ada 150-an orang mendatangi posko ini. Dan saat ini anak-anak, orang tua, dan ibu lansia mendapat perhatian khusus dari Ibu Pranata Kristian Yagas yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Perlu kami laporkan bahwa sebelum memasuki posko pengungsian, warga mendapat pemeriksaan kesehatan gratis dari bidang kedokteran dan kesehatan Mapolres Manggarai Timur. Adapun beberapa ibu yang menyusui dan ibu hamil, berdasarkan pendataan saat ini, para petugas akan segera melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat. Dan untuk makanan disediakan oleh PPG Yayasan Kumala Bayangkari. Serta untuk malam ini, semua anak-anak berada dalam posko pengungsian didampingi oleh Ibu Kristian Yagas. Mereka bermain bersama dan anak-anak sangat ceria. Dan ibu-ibu juga saat ini ada yang hadir membawa selimut, bantal, didampingi oleh suami dan keluarga mereka masing-masing. Baik. Demikian, Eka. Yosep, tempat Anda melaporkan ini apakah terisolasi atau aksesnya bisa ditembus oleh tim SAR sampai hari kedua ini? Akses bisa ditembus oleh tim SAR. Dan ini lokasi Polres Manggarai Timur ini berada di kota Kabupaten Manggarai Timur. Berarti dengan kata lain, distribusi bantuan juga sudah masuk ya ke wilayah Anda? Berdasarkan data yang saya terima hari ini dari pihak pemerintahan Basarnas, berkat kerjasama sinergitas antara TNI Polri, Brimob, dan Basarnas, seluruh lokasi yang sebelumnya belum bisa terjangkau sekarang sudah bisa diakses. Ya. Baik, terkait dengan korban luka-luka, apakah di tempat Anda melaporkan saat ini terdapat korban yang mengalami luka berada di posko atau dilarikan ke rumah sakit? Untuk korban yang terluka, para petugas dari posko akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan supaya mereka mendapat perawatan yang intensif baik di Puskesmas Borong maupun di Rumah Sakit Lahore.
Baik, terima kasih atas informasinya Franciscus Yosep melaporkan dari Posko Polres Manggarai Timur, dan tadi sebelumnya ada Albertus Pepi Kurniawan dari Kecamatan Cibal Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan semoga kondisi ini segera membaik. Terima kasih dan salam sehat.